Pejuang, kembali lagi di podcast Bisikan, bincang asik relawan dipersembahkan oleh Akademi Relawan Turun Tangan. Nah, kali ini tentunya teman-teman pejuang gak kalah seru nih dari podcast sebelumnya karena kita akan membahas hari spesialnya Turun Tangan yang ke-9 tahun. Teman-teman di sini kira-kira udah pada lihat gak sih story-story Akademi Relawan sebelumnya dan Turun Tangan? Banyak banget kan event-event yang dilakukan di acara hari ulang tahun Turun Tangan. Tapi sebelumnya pada tahu nggak ya kira-kira sama siapa kali ini kita narasumbernya? Mungkin langsung aja ya, kita sambut ini dia Kak Prima. Halo Kak Prima. Halo apa kabar? Baik. Gimana kabarnya Yelin? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah sehat ya Mbak Prima ya. Alhamdulillah ya, walaupun pastinya kita semua agak-agak masih butuh pijet kayaknya ya. Sudah hari ulang tahun Turun Tangan gitu. Tapi alhamdulillah so far acaranya berjalan lancar. Jadi seneng banget nih bisa cerita dan sharing tentang hari ulang tahun Turun Tangan. Oke, sebelumnya makasih banyak Mbak Prima udah menyempatkan waktunya datang hadir untuk kita sharing gimana sih nanti kita akan bahas persiapannya di hari ulang tahun Turun Tangan ke-9 dan juga hari hanya sampai ke Paskah hari kegiatannya gitu. Dan nanti sebelumnya kita akan bertanya dulu nih tentang gimana di awal persiapan hari ulang tahun Turun Tangan ke-9 ini. Tapi sebelumnya di tahun kedua Mbak Prima menjalankan hari ulang tahun Turun Tangan ya. Dan tahun kemarin itu pandemi ya Mbak? Ya, jadi tahun lalu itu awalnya memang kita kepingin bikin sesuatu virtual gitu, tapi terus kemudian aku ingat banget kita juga karena masih dalam situasi pandemi kita kayak nggak tahu kan Yelin mau bikin apa nih yang kira-kira bisa turun ke lapangan atau nggak bisa gitu, karena memang situasinya seperti itu gitu. Tapi kemudian aku inget banget Kak Teti itu bilang jangan virtual lagi bosen gitu. Dan kayaknya kalau virtual teman-teman Turun Tangan di daerah nggak bisa join gitu. Dan alhamdulillahnya tahun lalu kita dapat support dari sebuah brand yang dia tuh awalnya malah men-challenge ide kami gitu di Turun Tangan Pusat. Jadi waktu itu ulang tahun ke-8 dan kita mau bagiin 88 paket hand sanitizer. Dan dia bilang kayak kenapa cuma 800, kenapa nggak 8.000 gitu tahun lalu. Oke, berarti dari 8.000 jadi terlaksana kemarin tahun lalu Mbak? Ya, jadi akhirnya tahun lalu itu kita ngebagiin 8.888 paket hand sanitizer, vitamin dan masker di 30 kota barengan sama 30 Turun Tangan daerah karena satunya juga Turun Tangan Jakarta. Terus itu fully support dari brand ini. Dan kalau di pusat di Jakarta kita bagiinnya di pedagang pasar Minggu gitu deket kantor kita. Nah dari tahun sebelumnya itu kan sedikit dan sangat berbeda sih bisa dibilang ya dari pandemi dan sekarang alhamdulillah udah pasca pandemi. Jadi sedikit berbeda dong tentunya persiapannya gimana nih di akhir tahun ini, maksudnya di tahun ini yang sudah nggak pandemi lagi. Kira-kira kemarin persiapannya seperti apa Mbak? Ada lika-likunya kah? Seperti apa gitu? Kembali lagi di tahun ini kita awalnya sempat floorin ke teman-teman Turun Tangan daerah kita mau bikin apa, karena kita juga baru sadar kalau ada beberapa tanggal di bulan September yang bisa kita optimalkan selain untuk ulang tahunnya Turun Tangan. Jadi ada 14 September itu hari kunjung perpustakaan, kemudian ada hari Palang Merah Nasional atau Palang Merah Indonesia gitu. Kalau nggak salah 15 atau 17 September gitu. Pokoknya deket-deket tanggal ulang tahunnya Turun Tangan 20 September gitu. Nah, tapi mungkin juga agak terlambat dikit nih kita persiapan ulang tahunnya karena setelah sebelumnya kita mempersiapkan upacara bendera 17 Agustus dan ternyata banyak relawan Turun Tangan daerah yang udah bisa berkegiatan di luar ya Lin. Jadi waktu upacara bendera itu yang tadinya kita berharap akan let's say 20 atau 30 Turun Tangan daerah akan menyelenggarakan upacara bendera serentak, tapi ternyata relawan malah harus upacara di kampus atau di kantornya masing-masing.
Nah, jadi dari situ karena Agustus ke September itu deket banget ya. Jadi akhirnya kita berpikir oke, apa nih yang bisa kita lakukan, dan agak kembali ke basic ya, ke foundation gitu. Karena sebenarnya salah satu hal yang paling sering ditanyakan, terutama Yelin mungkin pasti tahu ya sebagai social media strategis, pertanyaannya adalah gimana sih jadi relawan turun tangan dan apa itu turun tangan gitu. Nah, makanya kenapa rasanya di momen ulang tahun ke-9 turun tangan kayaknya oke juga nih untuk memperkenalkan kembali turun tangan itu apa, termasuk juga untuk menyambut mentor dan mentee Akademi Relawan yang baru. Oke, berarti emang persiapannya juga walaupun mepet tapi bisa dibilang matang juga Mbak ya akhirnya gitu ya. Ya, jadi mungkin memang keahliannya tim turun tangan pusat itu adalah bekerja seperti Roro Jonggrang gitu ya, membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam gitu. Wow. Nah, jadi di awal itu aku excited banget karena sebenarnya ide itu kan bergulir ya, Yelin. Jadi teman-teman sendiri nih yang kayak kita bikin ini nih, kita bikin ini nih gitu, dan kita sampai meeting berulang kali karena justru kita aku dan Juang itu kayak kita nih sanggup nggak sih ngelaksanain semuanya? Kayak kita perlu kasih batasan deh ke teman-teman karena kita juga nggak mau kerjanya overload gitu. Nah, eventually makanya kita akhirnya memilih beberapa agenda untuk dijadikan rangkaian acara hari ulang tahun turun tangan. Oke, nah sebelum ke agenda itu tadi apa aja nanti kita jelasin. Berarti di acara momen 9 tahun ini lebih ke basicnya memperkenalkan lagi turun tangan itu apa gitu kan, dan gimana juga relawan untuk join ke situ gitu kan. Iya. Dan itu terbukti sebelum Mbak Prima, gara-gara aku sebagai social media strategi tuh ngelihat teman-teman tuh juga banyak bertanya gimana sih join relawan turun tangan itu dan caranya gimana, kita mau join harus hubungin siapa gitu kan. Nah kemarin berarti memang timingnya pas gitu ya, waktunya pas juga kita buat ngasih tahu ke teman-teman pejuang caranya gimana buat join dan apa aja sih yang ada di turun tangan itu gitu kan. Yes, dan temanya juga itu kan bergerak rayakan bersama, dan ulang tahun dengan G-nya diganti 9 dan T-nya double itu juga berasal dari teman-teman staff juga gitu. Jadi emang ini semua kolaborasi, diskusi, dan emang bener-bener persiapannya itu seru banget sih kalau aku bilang, karena benar-benar tektokan di antara staff, relawan, kemudian stakeholder eksternal yang akhirnya berpartner sama kita di hari ulang tahun itu benar-benar alhamdulillah smooth gitu. Smooth, tapi pasti ada lah kendala yang di persiapan itu. Nah teman-teman, soalnya kemarin tuh aku tanya di Instagram gitu Mbak, teman-teman tuh pada vote penasaran gimana sih persiapan, suka duka dan segala macam. Nah untuk kendala dulu di persiapan itu kemarin yang kita rasakan tuh di Mbak Prima tuh seperti apa kendala yang ada? Ya maklum lah ya kalau setiap event pasti ada ya, suka duka dan segala macam. Kayaknya memang namanya kendala, tantangan, hambatan itu pasti selalu ada, even di hari H itu sendiri gitu. Nah yang pertama tadi seperti aku bilang, aku dan Juang ini ketika melihat masukan ide dari teman-teman, kita tuh yang kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Yang masuk kan banyak banget tuh ya, Lin, mau bikin A, B, C, D, E, F, G, terus kemudian targetnya juga pada tinggi-tinggi gitu kan. Ya kayak bukan gimana ya, kita pinginnya jangan sampai kita bikin banyak acara tapi terus kemudian banyak juga yang gagal, dan akhirnya ya udah kita membatasi. Itu yang paling pertama sih. Memang agak berat ketika kita harus membatasi ide atau kreasinya teman-teman, tapi kembali lagi kita mau mencapai apa sih dalam satu program, dalam satu kegiatan, dalam satu agenda itu kita mau menargetkan apa gitu. Dan yang paling pertama targetnya adalah brand awareness atau memperkenalkan turun tangan kembali. Nah itu yang insya Allah tercapai dengan hari ulang tahun ke-9 turun tangan. Gitu. Oke, berarti memang pasti ada kendala nih pejuang, dan nggak mungkin sih nggak ada kendala yang smooth aja tuh nggak mungkin. Cuman gimana caranya kita mengatasi kendala itu bersama tim yang udah ada gitu Mbak, ya kan? Komunikasi, terus kerjasamanya gimana, dan itu semuanya alhamdulillah terkendali dan aman di persiapannya gitu kan. Nah
Masuk lagi nih setelah di persiapan kayak lika-likunya lumayan ya, walaupun persiapannya singkat tapi di persiapannya itu harus matang Mbak Prima ya, karena memang di persiapan itu kalau nggak matang pasti ya di hari H dan paskanya juga bakal nggak bagus, nggak smooth juga. Nah di hari H-nya itu kita kemarin ada 3 acara Mbak. Ya udah fix tuh, ada yang donor darah pertama sama talk show dari Politox dan juga Voluntary Talks. Nah dari donor darah dulu deh, jadinya kita target di donor darah itu mencapai, maksudnya dari berapa ratus peserta targetnya tercapai kah atau seperti apa? Oke, jadi donor darah ini sebenarnya udah di planning sejak lama banget. Kebetulan memang Direktur Eksekutif Turun Tangan tahun 2017 sampai 2019, Mas Angger itu adalah salah satu pejabat PMI DKI Jakarta. Jadi rasanya kok gak afdol ya kalau turun tangan tuh nggak pernah bikin donor darah gitu. Dan ini adalah momen yang sangat bagus karena kita bisa karena ternyata emang orang yang udah biasa donor darah itu selalu menunggu momen donor darah gitu. Even ketika kita menghubungi PMI DKI itu dijawab, wah 2 minggu yang lalu baru ada tuh event donor darah di UNJ, di tempatnya kita menyelenggarakan HUT itu gitu. Nah makanya di awal sempet kayak aduh bisa nggak ya kejar target, dan ternyata pada saat kalau dari observasi aku ya kayak relawan dan donor darah itu beririsan, tapi mungkin gak semua relawan atau gak semua anak muda itu udah kenal sama donor darah gitu. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu hal yang perlu disosialisasikan. Jadi alhamdulillah juga kita kerjasama sama beberapa komunitas sosial dan komunitas kesehatan, dan di hari itu capai target gitu. Jadi karena tentunya kalau donor kan pasti ada yang dites dulu. Bener. Terus mungkin dia nggak sesuai tekanan darahnya atau mungkin hal-hal yang membuat dia nggak bisa donor gitu. Tapi alhamdulillah donor darah itu tercapai, dan Juang juga adalah salah satu pendonor. Kamu donor nggak? Aku kemarin nggak sempat donor gara-gara aku waktu persiapan di atas itu yang talk show, pas mau ke bawah udah close. Dan itu ternyata Mbak, waktu aku mau daftar sebenarnya masih ada banyak yang mau daftar, cuma petugas PMI-nya kan membatasi karena mereka kan ada acara lain setelah itu. Jadi makanya gitu. Jadi kayak mereka juga punya kayak maksimal kantong darah yang dibawa gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih yang penting dari turun tangan kayaknya Agung juga mewakili donor darah. Dari anak intern pun juga ada semua ikut. I see ya, Kiki juga gitu. Jadi kita juga langsung berkontribusi. Iya. Tapi Mbak Prima enggak, aku juga close. Karena kan aku moderator di Politox. Karena nggak sempat kemarin ya turun. Jadi emang donor darah kemarin pejuang seru banget sih, karena emang antusiasnya, bahkan dan teman-teman pejuang tuh udah datang sebelum petugasnya datang, Mbak. Iya betul, aku ingat tuh. Iya, jadi kayak antusias banget buat teman-teman pejuang tuh donor darah, karena ya itu emang kalau udah sekali biasanya teman-teman pendonor itu juga harus merutinkan gitu Mbak gitu. Nah oke, dari donor darah udah clear karena emang kemarin acaranya seru banget dan antusiasnya rame, bahkan pendaftarnya juga melampaui target gitu ya. Nah balik ke acara kedua yaitu Politox Mbak. Nah Politox ini seperti kemarin aku lihat seru banget sih, dari narasumbernya yang relate banget sama khususnya mahasiswa gitu kan, sama juga relawan, gimana caranya kita menjadi seorang pemimpin dari kegiatan-kegiatan relawan. Dan itu kemarin relate banget sama mahasiswa-mahasiswa dan pejuang-pejuang. Dan kemarin adalah temanya tentang kepemimpinan juga ya, dari keduanya. Nah untuk Politox itu kemarin di hari H seperti apa Mbak? Jadi serunya juga di Politox itu awalnya justru tema-tema ini tuh bergulir dari kolaborator kita ya Lin. Jadi Turun Tangan dan Akademi Relawan kan tentunya udah ada beberapa partner ya yang cukup lama gitu sudah berpartner dan berkolaborasi gitu. Nah di hari ulang tahun ini berawal tercetus dari kayak ngobrol gitu, kira-kira kita bisa ngisi acara apa nih di Turun Tangan, kita bisa bantu apa gitu di Turun Tangan. Terus aku coba kayak bilang kayak mau nggak ngisi acara dengan tema seperti ini, terus sharing aja gitu ya,
Jadi akhirnya kita merumuskan tema peluang dan tantangan kepemimpinan selama masa COVID gitu, karena selain daripada relawan itu mengalami sendiri dan sekarang ini kan udah mulai mahasiswa kembali ke kegiatan perkuliahan offline ya. Iya. Nah, jadi mungkin itu semacam refleksi gitu, dan yang tadinya itu sebenarnya banyak yang mau jadi pembicara karena temanya itu cukup menyentuh ya. Maksudnya kayak hampir semua pemimpin tuh mengalami resah, gelisah, gundah dan setengah mati susahnya memimpin sebuah organisasi, perusahaan, institusi gitu. Dan tapi karena tanggalnya itu kemarin kita ada penyesuaian, akhirnya dapatlah 3 orang itu gitu. Jadi ada dari Nityo Infotech, kemudian dari PNG Indonesia, dan dari Red Doors Indonesia gitu. Awalnya tuh banyak yang nawarin kayak sampai kayak kayak udah cukup, udah 3 orang pembicaranya gitu. Kayaknya tapi kalau misalnya itu bisa Politalk seharian deh. Iya, full Politalks dong acara event UTT. Cuman berarti antusias narasumber pun juga terlihat Mbak Prim ya. Maksudnya buat mereka join dan untuk berpartisipasi gitu di kegiatan hari ulang tahun turun tangan. Dan akhirnya kita mendapatkan 3 narasumber yang keren banget kemarin, dari Pak Prasan ya, maksud aku Prasan, terus Mas Fajar, sama satu lagi Bu Laras. Bu Laras. Nah itu semua kemarin teman-teman aku pada datang, ada yang datang, cuman dia sayang banget telat. Pas di akhir tuh udah kayaknya bisa seru deh kalau di awal gitu. Teman aku kayak gitu bilangnya, dia dari Depok malah Mbak. Dari Depok datang ke sini dan pada saat itu dia akhir datang karena emang naik kereta kan lumayan jauh. Jadi kata beliau suka banget sama dari Politalks, acara talks pertama gitu kan. Itu honest review dari teman-teman gitu ya, mantap banget. Nah dari Politalks itu kemarin sudah berjalan smooth dan dimoderator langsung dari Mbak Prima gitu ya. Aku satu sesi. Satu sesi. Jadi ada 3 sesi kemarin. Pertama itu di moderator langsung sama Mbak Prima. Terus yang kedua Andika, koordinator turun tangan Jakarta. Kemudian Fahmi, intern staff turun tangan akademi relawan. Begitu. Dan kemarin banyak banget juga ya Mbak di sesi itu yang ngasih merchandise, ya Mbak ya? Yes, betul. Jadi semua pembicara bawa merchandise. Iya benar, makanya antusias banget penanya juga berlomba-lomba untuk menanyakan kepada narasumber kita. Pokoknya seru banget di Politalks. Nah apalagi di Voluntary Talks sih Mbak, pada antusias. Tapi Voluntary Talks itu kemarin cuma 2 narasumber Mbak ya. Iya. Dari Mas Sami Usama sama satu lagi Kak Cahya gitu dari kan. Dari Plan. Nah kemarin tuh gimana dari Voluntary Talks Mbak Prima melihat kegiatan hari-hari? Nah kalau di Voluntary Talks ini kayaknya sebenarnya justru lebih ngena ke BEM UNJ, yang mana mereka juga salah satu partner utama hari ulang tahun ke-9 turun tangan gitu. Karena di BEM UNJ ini ada divisi Sosmas kalau nggak salah, kalau salah. Jadi divisi ini memang pingin banget belajar tentang kerelawanan dan kegiatan sosial gitu. Jadi kayak kalau ngedenger pertanyaan-pertanyaan, dan kebetulan moderatornya juga wakil ketua BEM kalau nggak salah. Bukan wakil ketua BEM, tapi ketua divisi kalau nggak salah. Di BEM itu, BEM UNJ ya? Pokoknya perwakilan BEM UNJ itu jadi moderatornya Voluntary Talks. Dan dari pertanyaannya dia, kemudian pertanyaan-pertanyaan audiens, itu benar-benar keluar interestnya teman-teman tentang kegiatan sosial dan kerelawanan, which is very good gitu. Makanya kalau nggak salah dijajaki di follow up ya sama Juang. Abis ini kita bisa bikin kegiatan lagi sama BEM UNJ gitu. Karena makasih banget ya sekali lagi buat BEM UNJ sudah support kita kemarin ya, terutama dari hari-harinya itu kebantu banget dari UNJ, dari tempat dan juga panitia-panitia oke banget. Nah dari Voluntary Talks tadi sebenarnya itu acara terakhir ketiga ya Mbak. Dan itu kemarin Mbak Prima melihat makin antusias lagi nggak sih teman-teman buat mendengarkan dari pembicaranya, kedua pembicara, karena emang dari basic narasumbernya itu adalah dari Jakarta Maju Bersama sama Plan Internasional. Nah dari situ Mbak Prima menilai
berapa persen kesuksesan dari ketiga acara tersebut? Wah, kalau dari berapa persen, jadi aku ngelihatnya yang penting adalah target tercapai, di mana orang itu nggak asing lagi sama turun tangan. Tapi BTW aku mau ngingetin ada dua agenda yang lain ya, Lin. Iya. Yang pertama adalah ngomporin. Iya, itu di 20 Iya, Septembernya kita ada ngomporin bareng sama turun tangan daerah dan mentor dan menti AR, dimana di situ juga banyak banget pertanyaan kritis, ya kan? Ingat Bener, gak sih ingat, kayak ingat. pertanyaannya tuh susah-susah ya, Lin. Jadi kayak gimana caranya dapet partner berkolaborasi untuk kegiatan sosial, kemudian kalau nggak salah dia juga yang nanya motivasi berbuat baik. Nah itu ngomporin. Kemudian ada juga kompetisi esai nasional yang temanya adalah yang muda yang memimpin. Jadi sebenarnya 5 agenda ini, 5 kegiatan ini so far menurut aku benar-benar mencapai targetnya, karena submissionnya itu bukan hanya tentang kuantitas tapi juga kualitas dari interaksi kita sama ya yang kirim tulisan, yang nanya, yang datang, yang donor, yang komentar gitu. Jadi I think like everyone's happy gitu. Bahkan partner dan stakeholder pun juga kayak nanya nih, kita bisa nggak kolaborasi lagi. Bener. Gitu. Jadi kayak ketagihan ya partnershipnya Yes. gitu ya. Dan sebenarnya nggak bisa dinilai seberapa persennya gitu Mbak. Cuman kita ngelihat dari antusias audiensnya gitu sudah terlihat antusias mereka tuh seneng banget mengikuti agenda-agenda hari ulang tahun turun tangan gitu. Cuman aku mau tanya deh, kira-kira ada nggak sih hal yang Mbak Prima belum tercapai di hari ulang tahun ini dibanding tahun sebelumnya gitu? Yang kira-kira belum tercapai di tahun ini dan jadi harapannya buat tahun ini seperti apa gitu di hari ulang tahun turun tangan ke-9? Oke, jadi sebenarnya yang pertama yang belum tercapai itu adalah donor darah massal atau serentak. Nah, kita sebenarnya waktu decide mau bikin donor darah itu udah dapat beberapa masukan dari teman-teman turun tangan daerah, dan akhirnya kayak Bojonegoro, Goa, Cirebon itu melakukan donor darah gitu. Nah, problemnya adalah karena donor darah itu harus kerjasama sama PMI setempat, nggak mungkin kita Sendiri. ya gitu kan, nggak mungkin nyuntik sendiri, kantong darah sendiri gitu. Jadi mungkin lessons learned-nya adalah kalau nanti mau bikin donor darah lagi kudu dari jauh-jauh hari gitu, karena ternyata jadwal PMI untuk bikin donor darah tuh ya nggak bisa suka-suka kita lah, istilahnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya aku ada harapan, dan itu sebenarnya kita udah sempat bicara di planning, tapi rasanya kemarin cukup oke. Kita ada banyak komunitas yang datang, tapi di hari H itu jadwal acara kita barengan sama banyak event yang lain ya, Li. Yang offline gitu ya. Iya, jadi dan bukan terlupa sih, lebih kepada kita memang karena eventnya bareng itu, tadinya yang maunya kepingin lebih banyak komunitas, lebih banyak alumni, lebih banyak stakeholder yang datang, itu nggak bisa gitu. Event salah satu pembicara kita tadinya itu juga nggak bisa hadir karena ya memang hari H tanggal 25 September itu banyak banget event gitu. Jadi udah cukup bagus, alhamdulillah. Tapi seandainya waktu memungkinkan, kayaknya pesertanya bisa lebih banyak deh. Pede ya harusnya gitu. Oke, dari mungkin next time event lain gitu Mbak ya, kita bakal maksimalin lagi gitu kan, dan kita bakal lebih nyusun acaranya tuh lebih oke dan lebih mantap lagi gitu ya. Tapi sebelumnya aku ada satu pertanyaan dari audiens, kemarin aku tanya ke Instagram nih Mbak. Suka dukanya di acara HUT turun tangan ke-9 kemarin itu seperti apa? Sukanya sebenarnya dari mulai ngomporin sih, karena bisa kenalan sama relawan turun tangan daerah yang jarang muncul, kemudian mentor dan menti AR yang baru bergabung dengan turun tangan. Itu
seru banget melihat dinamika interaksinya gitu. Dan kemudian juga di hari H itu menjadi sebuah perayaan bersama dengan sesuai dengan temanya, yaitu bergerak rayakan bersama. Di mana di situ kayak nggak ada tuh istilahnya persaingan gitu. Bahkan aku ngelihat di backstage itu kayak plan pembicara voluntary talks, plan dan JMB itu ngobrol. Kemudian pembicara dari Red Doors dan Nityo Infotech juga ngobrol gitu. Jadi hari itu benar-benar hari yang menyenangkan buat semua orang gitu. Dan kalau dukanya sih mungkin lebih kepada capek aja sih gitu karena makanya kembali lagi pada saat kita planning acara kebanyakan kayaknya tapi alhamdulillah ya teamwork turun tangan ya bagus banget dan seperti dievaluasi kita udah bahas semuanya sigap untuk bantuin teman yang lain gitu. Jadi buatku udah keren banget sih. Oke, mantap sih, emang dari pejuang-pejuang juga support banget ya Mbak, dari internal dan eksternal juga kita punya supporter yang oke banget. Nah sebelumnya ke harapan dari buat turun tangan, aku mau tanya 3 kata aja deh, 3 kata yang menggambarkan hari ulang tahun turun tangan ke-9 kemarin apa? Oke, jadi sebenarnya 3 kata itu udah tergambar banget di temanya, yaitu bergerak, rayakan, dan bersama. Karena bergerak itu benar-benar kita berpartisipasi dan berkontribusi lewat donor darah. Kemudian rayakan itu udah jelas lah ya, nggak usah dijelasin gitu. Dan bersama kembali lagi itu semua bersama. Jadi alhamdulillah banget bergerak, rayakan bersama itu tergambarkan dengan kegiatannya hari ulang tahun turun tangan. Oke, mantap banget, tiga kata itu sudah menggambarkan di temanya ya, bergerak rayakan bersama. Oke, selanjutnya harapan buat turun tangan ke depannya ini Mbak Prima seperti apa? Oke, jadi sebenarnya harapan aku yang pertama kita lebih solid di dalam maupun di luar gitu, karena kayaknya jadi kayak ini ya, misi Kota Jakarta yaitu kolaborasi. Jadi kayak maksudnya kebayang di hari itu kita nggak perlu bersaing satu sama lain, karena eventually kita pingin menciptakan dampak sosial bersama-sama gitu. Nah yang kedua adalah pingin turun tangan daerah ini, turun tangan pusat bisa jadi rumah buat semua turun tangan daerah. Dan kita juga bisa bergerak bareng, di mana turun tangan daerah bisa belajar dan juga sebenarnya bisa mengajari turun tangan pusat, karena ya siapa sih yang bikin proyek sosial di daerah kalau bukan turun tangan daerah gitu. Jadi sebenarnya dengan proses pembelajaran juga lewat akademi relawan, dan itu mungkin juga salah satu harapanku yang ketiga, lebih banyak lagi user atau mentee akademi relawan dan juga mentor, di mana let's say one day itu kita udah bisa bikin graduation rame-rame gitu kan. Ya. Mungkin ulang tahun depan kita offline gitu ya, graduation akademi relawan bareng sama hari ulang tahun ke-10 turun tangan. Wah, kebayang sih keserunya. Pecah kalau kata anak zaman sekarang. Iya, pecah gitu kan. Oke, terakhir banget ini, terakhir mulu ya dari tadi. Kayaknya bakal panjang ya. Iya, kalau panjang. Coba terakhir kira-kira Mbak Prima mau ngucapin terima kasih kepada siapa aja setelah kita melaksanakan hari ulang tahun turun tangan 9 kemarin? Oke, pastinya yang pertama adalah kakak-kakak pembina. Karena tentu dari persiapan, dari mulai ide sampai eksekusi, sampai sampai pasca perayaan ulang tahun itu tidak lepas dari advice dan supervisi dari kakak-kakak pembina. Kemudian tim turun tangan dan tim AR pastinya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu namanya. Lihat aja di IG. Instagramnya banyak ya. Kemudian BEM UNJ, turun tangan Jakarta yang pasti loyal banget. Kemudian para pembicara, sponsor, juga ada di Instagram kita. Kalau satu persatu kayaknya abis ini ya podcastnya. Dan juga pastinya followers dari Instagram AR dan juga TT yang udah mengawal kita gitu. Walaupun mereka nggak hadir secara fisik di satupun acara
ulang tahun, tapi mereka dengan likes, Benar, repost, komen, komen, share, itu sangat membantu kita untuk mencapai tujuan bareng-bareng. Benar, oke. Terima kasih juga sih sebenarnya buat semua tim yang berpartisipasi tentunya gitu ya. Dan mungkin aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Prima Thank you sudah juga, hadir Yeli. di hari ini ya untuk kita sharing gimana serunya kemarin kegiatan turun tangan ulang tahunnya yang ke-9 tahun. Nah, dan sudah di penghujung waktu Mbak Prima, jelas kita sudah beberapa menit gitu ya. Terima kasih juga kepada para pejuang yang sudah menonton podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Prima Thank you, Yeli. atas motivasi dan sharingnya buat kita semua di sini. Terima kasih semuanya sekali lagi buat para pejuang yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast Bisikan Bincang Asik Relawan di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.